Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Kembali lagi ke channel Mas Wildan ya. Untuk hari ini saya akan membahas terkait rilis Dapodik versi 2021, yang mana untuk Dapodik tahun pelajaran baru 2021 untuk jenjang PAUD Dikdasmen dan Dikmas sekarang aplikasinya sudah jadi satu. Jadi untuk portalnya sudah jadi satu ya. Alamat portalnya yaitu di dapo.kemdikbud.go.id ya. Nah, untuk Dapodik yang versi baru 2021 rilisnya pada hari Minggu ya, tanggal 19. Di sini kita bisa lihat, ini dibuka aja terkait info rilisnya. Yang harus dipersiapkan adalah sekali lagi membaca manual. Nah, tidak perlu terburu-buru untuk install Dapodik ataupun registrasi. Yang paling penting adalah baca dulu ini panduannya. Nah, karena dari membaca panduan nanti Bapak Ibu ketika mengalami kendala minimal tahu permasalahannya dan solusinya. Nah, sebelum ke aplikasi, ini terkait pembaruan dan perbaikan. Nah, di sini ada info yaitu terkait cut off. Jadi untuk POS jenjang Dikdasmen data diambil dari Dapodik per tanggal 31 Agustus 2020. Sedangkan untuk jenjang PAUD dan Dikmas yaitu data untuk BOP diambil dari Dapodik per tanggal 30 September 2020 ya. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya mendownload aplikasi ya. Tadi saya sudah mendownload, ini saya install saja. Boleh diklik kanan Run as Administrator atau di double klik. Kita jalankan. Nah, contohnya seperti ini. Apa masalahnya? Kita coba oke dulu aja. Ini paling logonya yang tidak tampil. Klik lanjut terus pasang, tunggu saja. Prosesnya lama tidaknya proses instalasi tergantung spesifikasi dari perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Spesifikasi minimalnya yang bagaimana? Nah, sekali lagi sebenarnya di panduan ini sudah ada semua. Kalau Bapak Ibu membaca panduan ini nanti akan tahu spesifikasi minimalnya untuk instalasi itu yang bagaimana. Di sini untuk spesifikasi minimalnya di halaman ini ya. Nah, spesifikasi komputer atau laptop yang digunakan untuk mengerjakan Dapodik adalah ini, Core i3 atau setara, memorinya 4 GB, harddisknya sekian, sistem operasinya Windows 10, dan terpasang aplikasi perambahan Google Chrome, Mozilla, Firefox atau Opera. Nah, ini spesifikasi. Di sini kan tidak ada spesifikasi minimal, tapi spesifikasi komputer yang direkomendasikan. Artinya apa? Dengan spesifikasi ini minimal Bapak Ibu ketika mengerjakan bisa lancar, tidak lemot. Jadi ya dalam mengerjakan bisa lancar. Itu. Nah, ini terkait instalasi ya memerlukan waktu beberapa menit. Sekali lagi tergantung spesifikasi dari perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Semakin bagus spesifikasinya, maka proses instalasinya akan semakin cepat. Nah, sambil menunggu proses instalasi Dapodik selesai, Bapak Ibu bisa melakukan proses download prefil ya. Nah, apakah harus download prefil? Nah, di Dapodik Dikdasmen ini, PAUD Dikdasmen ya, proses registrasi itu ada dua pilihan, baik secara online ataupun offline. Kalau Bapak Ibu memilih proses registrasi secara offline, berarti Bapak Ibu harus sobat data mendownload prefil terlebih dahulu. Nah, di sini alamatnya
Caranya di mana? Di menu unduhan ya. Setelah unduhan di installer ini ya, defaultnya installer, Bapak Ibu pilih atau sobat data pilih data prefill. Tentukan wilayahnya. Kalau sobat data di Jawa Tengah yang saya contohkan ini, silakan pilih prefill Provinsi Jawa Tengah. Linknya ada banyak, tapi saat ini mungkin banyak yang tidak bisa. Kenapa? Jadi itu fenomena yang biasa terjadi ketika Dapodik rilis minggu pertama, pasti sulit untuk generate prefill. Nah, hal yang biasa, baik itu registrasi online atau offline, terutama generate prefill, banyak link yang tidak aktif. Nah, seperti ini kan, tidak bisa dibuka. Tapi beberapa link ada yang bisa dibuka. Sekali lagi tinggal Bapak Ibu memilih atau sobat data memilih link mana yang bisa. Contohnya ini link yang bisa. Nah, setelah itu masukkan username, email Dapodik, password, dan kode registrasi. Akun Dapodik ini jika Bapak Ibu belum mengetahui, terutama yang jenjang Paudikmas, silakan berkoordinasi dengan admin Dapodik di Dinas Kabupaten Kota. Nanti akan diberikan aksesnya. Jadi untuk jenjang PAUD dan Dikmas, karena baru tahun pelajaran ini menjadi satu aplikasinya ke Dikdasmen, jadi untuk kode registrasinya menggunakan format baru, yaitu 10 digit. Untuk mendapatkannya silahkan datang ke Dinas Kabupaten Kota atau koordinasi saja dengan admin Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Nah, ini sudah selesai. Nah, saya bikin shortcut, selesai, saya jalankan. Nah, misalnya Pak, saya sudah install tapi tidak jalan ketika Dapodiknya dijalankan. Kenapa? Pastikan pada saat Bapak Ibu atau sobat data menginstal Dapodik, pastikan tidak muncul proses error ya. Kalau masih muncul proses error, berarti nanti walaupun errornya bisa di oke terus hilang, terus dilanjutkan sampai selesai, nanti aplikasinya tidak bisa jalan. Nah, kuncinya adalah pastikan pada saat install tidak ada proses error. Nah, untuk membuka aplikasi bisa lewat desktop, di double klik ini double klik ya, Dapodik mana ini, Dapodik ini bisa di double klik atau diketik di browser localhost /25774. Nah, jadi portnya menggunakan 5774. Nah, secara otomatis ketika pertama kali selesai install terus membuka aplikasi, maka akan diarahkan untuk melakukan proses registrasi Dapodik. Nah, di sini pilihan proses jenis registrasinya online dan offline. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, jika memilih online maka tidak perlu download prefill, tapi prosesnya agak lama. Tapi lebih baiknya menggunakan offline. Syaratnya kalau offline harus mendownload file prefill terlebih dahulu. Nah, ini saya masukkan kode registrasinya. Ini ya, saya copy paste aja. Di sini usernya ini saya copy paste juga. Nah, untuk passwordnya saya ketikkan. Nah, sebelum melakukan registrasi, jika memilih offline tadi yang sudah saya sampaikan, harus mendownload atau generate file prefill terlebih dahulu. Ketika sudah di generate lalu di download, silahkan file prefill yang di download tadi di copy dulu. Nah, ini tadi saya sudah menyiapkan file prefill. Nah, untuk file prefill itu sendiri di copy ke drive C, folder prefill Dapodik, dimasukkan ke sini dulu. Nah, hati-hati ya, kalau sobat data menemukan hal yang seperti ini. Nah, di file prefillnya kok ada keterangan di terakhir ini, di nama file terakhir ada dalam kurung angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
silahkan di rename dulu. Kenapa? Kalau ini tidak di rename, nanti pada saat melakukan proses registrasi akan gagal. Saya contohkan, ini saya biarkan dulu, saya coba registrasi ya. Saya submit ya. Oke, apa yang terjadi? Nah, kita tunggu prosesnya. Apakah bisa memproses? Nah, ternyata file prefill tidak ditemukan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tadi ada keterangan di nama file dalam kurung angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu harus di rename dulu. Nah, ketika ada keterangan gagal, otomatis file prefill yang Bapak Ibu kopikan atau sobat data kopikan tadi hilang secara otomatis. Nah, silakan di copy lagi, dipastekan lagi. Nah, seperti ini. Kuncinya tadi file prefill jangan sampai ada keterangan seperti ini. Kalau pada waktu download munculnya seperti ini, nah, apa yang harus dilakukan? Silahkan di rename dulu, dihilangkan angka dalam kurung. Nah, dalam kurungnya sudah hilang, tapi di sini ada spasi, ini juga berpengaruh, maka hilangkan spasinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru mencoba registrasi lagi, dan pastikan file prefill yang Bapak Ibu download atau sobat data download ukurannya tidak 0 KB. Nah, pastinya harus di atas 1 MB. Nah, ini kan 1 MB lebih ya. Setelah dikopikan, silakan diulangi lagi proses registrasinya. Submit. Ini masukkan kode registrasi, username, email, dan password akun Dapodiknya. Klik submit. Pilih OK. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata bisa memproses file prefill sekolah tersebut. Nah, ditunggu saja. Sekali lagi, lama tidaknya proses registrasi tergantung dari besaran file prefill dan spesifikasi perangkat yang digunakan. Nah, kalau sudah berhasil, nanti ada keterangan seperti ini. NPSN berapa, nama sekolahnya mana, dan nama operatornya siapa. Klik OK saja. Nah, setelah proses registrasi berhasil, tampilannya akan ke menu login. Nah, kalau belum registrasi, tidak akan muncul menu ini, pasti diminta registrasi dulu. Masukkan username, masukkan passwordnya. Boleh di otomatis login, pilih ini boleh, tidak pun tidak masalah. Pilihan semesternya ini defaultnya 2020-2021 semester ganjil. Klik masuk. Nah, boleh disimpan, boleh tidak. Nah, ini untuk tampilan Dapodik versi 2021. Ini ada perubahan pembaharuannya apa saja. Silakan dibaca-baca saja, minimal kalau ada hal-hal yang nantinya di saat mengerjakan menemui kesulitan, nah ini minimal bisa membantu. Setelah dibaca, tutup saja. Nah, ini tampilannya. Nah, tampilan aplikasi Dapodik semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ya, sekali lagi, ketika Dapodik rilis pertama kali, pasti proses generate prefillnya agak mengalami kendala. Itu hal yang biasa terjadi, tidak masalah. Nah, silahkan mencoba untuk generate prefill, download prefill sampai proses registrasi berhasil. Demikian yang bisa saya infokan terkait proses instalasi maupun registrasi. Untuk tutorial berikutnya terkait pembahasan sekolah, sarpras dan seterusnya, menu-menu ini akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.